Oke, L Channel kembali lagi di Mercedes AMG GLE 53 Coupe. Ini barangnya ada di Promotor BSD. Untuk harga dan nomor telepon showroom nanti saya taruh di kolom description ya. Ciri khas AMG dia vertikal bilahnya. Kemudian ini ada kamera 360, mesin 2999 cc, turbo 6 silinder ya, ini harusnya AMG juga. Untuk tenaga 435 horsepower, torsinya 520 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 5,3 detik. Untuk konsumsi BBM rute kombinasi 19. Ini dikasih tutupan model karbon juga ya di sini supaya lebih rigid lagi. Untuk jumper ada dari sini, dari situ juga bisa. Jadi ini penggerak 4 rodanya plus ya, 4matic plus, dan ini sudah ada peredam serta pembukanya sudah hidrolis. Top speednya dibatasi 250 km per jam tentunya. Untuk lampu di sini ada 2 DRL. Yang luar ini sekalian jadi sein. Dia sudah multi beam LED projector ya. Kemudian ada 6 sensor parkir di depan. Ini ada side fan juga, benar-benar bolong ya ini untuk mengurangi turbulensi. Ground clearance tinggi 20 cm. Kemudian ini motif velgnya uniknya dia AMG, ada tulisannya. Two-tone juga, yang ini satu gunmetal, satunya silver. Ban Michelin di sini. Di sini dia menggunakan profil bannya 275 50 ZR20. Ini dapat side step juga ya untuk masuk supaya gampang. Ini tulisannya turbo 4matic plus. Ini cuma satu aja turbonya. Kalau dua dia harusnya biturbo. Ada kamera 360 sama welcome light di bawahnya. Ini sein LED di spion. Untuk kaca samping, window line-nya dia dark chrome ya, jadi kelihatannya samar. Dan ini atapnya yang melandai karena dia coupe. Untuk masuk ada akses smart key model sentuh. Door trim di atas ada tweeter, ini speaker dari Burmester. Coraknya wood panel di sini. Bahan di sini soft touch. Sampai bawah sini baru hard plastik. Di sini ada untuk pengaturan jok sisi penumpang kan di kiri. Kemudian ada cooler seat sama heater seat lengkap 3 level. Pengaturan juga sudah elektris ya. Headrest sama leg supportnya bisa dipanjangkan dengan 3 memory seat. Ambient LED di bawah sini sampai ke door handle. Electric mirror, electric retract di sini. Kemudian ini ada power window, auto down. Nah ini di spionnya ada segitiga untuk blind spot warning dan auto up dengan sensor jepit tentunya. Ini yang belakang, dan ini ada window lock. Di bawah ada untuk pembuka bagasi, ada bottle holder, door pocket yang sudah dilapisi karet. Di bawah ada lampu di pintu juga. Ada tulisan AMG di sini, platnya ya, siluet platnya, dan dia nyala. Tempat duduknya dia jok kulit articulator sama blue door, ini kombinasi. Transmisi matic dengan footrest dengan gundukan. Kemudian ini pedal rem sekaligus untuk auto brake hold-nya, tekan dalam agak lama. Pedal gas ini sudah mode organ dengan ini tombol untuk kick down di baliknya. Bahan di sini udah hard plastik, dan ini ada tuas untuk membuka kap mesin depan. Bahan di sini soft touch. Lampu headlampnya sudah auto, lengkap dengan lampu parkir kiri kanan, park brake elektrik. Di sini untuk fog lamp belakang, serta ada dimmer. Ini buat panelnya ya, coraknya sampai di bawah sini ada ambient light. Bahan dashboard sini soft touch. Ini kisi-kisi AC-nya besar. Ada head up display-nya juga di sini, dan ini bahan juga masih soft touch. Untuk bunyi klakson
kayak gitu bunyinya. Sekarang kita coba masuk. Ini juga ada model baru ya, layar speedometernya. Dia ada full TFT di sini, di kanan ini bisa diganti-ganti. Nah, ini RPM, kemudian ini suhu sama TPMS ya. Kemudian ini untuk boostnya sama power torque-nya. Kemudian ini ada informasi berkendara, G-force meter. Nah, ini konsumsi, navigasi. Nah, ini ada indikator 4MATIC-nya karena dia penggerak 4 roda ya, sama suspensinya. Nah, ini suspensi comfort, ini air suspension ya, ketinggian bisa diatur. Kemudian untuk di tengah di sini, nah ini bisa diganti-ganti juga. Ini ada RPM, ada boost juga di sini, torque power meter, G-force meter, dan balik lagi. Yang di kiri ini bisa diganti-ganti juga. Ini ada sudut kemiringan, kecepatan. Nah, ini kecepatan juga. Ini ada jam sama informasi berkendara. Nah, ini ada jadwal perjalanan juga, sama ini radio. Nah, ini balik lagi. Di tengah ini ada untuk assistance. Jadi ada attention level juga nih, attention assist kalau kita capek dikasih tahu. Dan ini bisa digedein kayak gitu. Ada telepon, navigasi, tapi lagi off ya. Dan ini juga kalau navigasi nyala ini bisa digedein juga di sini, cuma lagi off. Ada AMG performance, nah ini yang tadi ya, yang pertama. Ini ada trip, kilometer, kecepatan, konsumsi, coolant, from start, from reset. Nah, ini untuk dari display. Nah, ini radio, media. Nah, ini stylenya bisa diganti-ganti. Ini super sport ya, ini yang sport biasa. Nah, kayak gitu. Kemudian ini klasik. Nah, itu dia. Jadi yang progresif di sini diganti super sport. Ya gitu. Ini ada service. No message, ini TPMS-nya. Ini radiator pendingin, oli mesin, info konsumsi. Jadi memang ini udah lengkap banget ya. Ada juga di sini pengaturan head up display. Kita lihat di sana. Nah, ini dia. Jadi ini yang kanan ini ada untuk 4MATIC-nya, ini untuk air suspension, ini untuk assist-nya. Yang tengah ini ada kecepatan, ada RPM. Ini bisa dipanjangin juga, kecepatan yang panjang. Nah, ini kosong. Yang di sebelah kiri ini ada ini kemiringan sama G-force meter. Settingnya dari sebelah sini. Nah, ini atas bawah tingginya, kiri kanan kecerahannya. Kayak gitu. Kemudian yang ini untuk matiin. Jadi memang udah lengkap banget ya. Ini setirnya dia ada tulisan AMG, jadi flat bottom. Radius putarnya 6,2 meter. Pengaturan di sini tilt dan teleskopik dari tuas yang kecil di bawah sini. Kemudian di sini ada tuas wiper ya, sama high beam juga sekaligus sein. Wiper juga sudah auto. Di kanan sini ada untuk transmisi 9 percepatan, AMG speed shift ya namanya. Torque converter, pedal shift untuk menaikkan, menurunkan. Yang ini untuk trackpad untuk head unit, ini trackpad untuk MID di depan. Di bawahnya ada cruise control, dan ini Bluetooth teleponi sama audio steering switch.
serta voice command dan favorit. Ada tombol juga di sini untuk AMG Performance. Nah, nanti keluar di situ. Sama ini untuk ada tulisannya sini MID. Yang kanan ini untuk mode berkendara, diputar dia. Ini untuk sport, comfort, individual sama slippery, licin, trail, sand. Nanti kita coba aja yang ini. Nah, ini yang di atas ini ada speaker. Ini layar multimedianya. Sekarang kita coba lihat. Sekalian aja kita ini ya, startup. Ini kuncinya ada tulisannya AMG juga. Dan ini adalah indikator-indikator yang kita lihat, yang nggak kita lihat kalau sudah dinyalakan, kecuali memang lagi ada masalah ya. Nah, ini udah nyala. Dia juga udah dari EQ Boost mesinnya. Bunyinya kayak gitu. Karena ini sudah EQ Boost, jadi kalau mesin dinyalakan decitannya sudah tidak ada. Jadi langsung aja dia nyala. Nah, ini dia. Kita coba lihat dari paling depan. Di depan sini ada telepon, navigasi, kayak gitu. Kemudian ada radio, media, bisa dari Bluetooth, USB. Ini comfort. Nah, ada hot relaxing bag di sini. Jadi ini bisa pijit ya, pijitnya proper di sini. Dan ini untuk mengeksekusinya. Yang simbol play ini. Nah, ini hot relax. Ini titik-titik yang mau dipijit ya. Activating message, classic massage, wave massage, mobilizing massage. Nih tipe-tipe pijitannya. Depan doang tapi ya. Nah, ini yang sit kinetic aja, buat gerak-gerak aja supaya kita nggak ngantuk. Terus ini lumbar supportnya juga bisa diatur dari layar. Jadi makanya udah nggak ada lagi di samping jok, udah nggak ada, jadi pindah ke sini. Side bolsternya ini bisa diatur, titiknya, titik jepitannya bisa diatur, heating balance, titik penghangatannya bisa diatur, dan ini untuk reset. Ambient light. Nah, ini ada warna bisa diatur ya, 64 pilihan warna. Nah, ini ada presetnya, multicolor juga bisa diatur. Dari sini ada welcome, dan brightnessnya juga bisa diatur. Nah, itu brightness zonanya juga bisa diatur juga, zona bagian mana yang mau diterangin. Itu dari comfort. Ini ada AMG track pace. Nah, ini ada drag race, telemetry. Ini ada optionnya ya. HUD kontennya bisa diatur-atur juga dari sini. Ambient lighting juga. Nah, ini dia. Ini yang spesial ya. Kemudian ada AMG Performance. Nah, ini ada vehicle. Lengkap juga ya infonya. Ada G-force meter sama brake. Di sini juga kelihatan brake sama gasnya. Nah, ini ada engine. Nah, ini engine output sama engine torque-nya kelihatan. Konsumsi dalam bentuk grafik, dynamic select untuk konfigurasi individu mode berkendaranya. Terus kalau mau dibikin nanya dulu juga bisa di sini. Nah, ini ada aplikasi Android Auto, Apple CarPlay juga udah ada. Setting kendaraan. Nah, ini head up display, lane keeping assist, hill descent control untuk showroom mode, sama ini untuk diturunin supaya orang gampang naiknya. Assistance, di sini ada kamera parkir. Nih, lane keep assist. Ini bisa ngerem sendiri. Kalau kita capek dikasih tahu juga bisa, sama blind spot assist yang ada di spion segitiga merah-merah. Winter style limit, seat adjustment juga ada. Kasih tahu aja kita tingginya berapa, nanti diaturin sama dia. Belt adjustment, lebih mendekat. Bunyi-bunyian waktu mengunci, automatic locking, spion auto folding, pencarian, SPBU. Ini ada lampu juga. Ini ada sistem. Yang sistem ini paling lengkap ya dia. Control, language, audio, wifi, bluetooth, time, language,
license, software update dari sini semua. Dan yang ini owner's manual, buku petunjuk di situ. Di bawahnya ada tab lagi untuk nih themes-nya. Di bawah ada favorit untuk shortcut yang bisa kita tambahin sesuka hati. Kisi-kisi AC, di sini ada 4, bisa dibuka tutup juga. AC dual zone di depan ya. Yang gabung di sini arah semburan sama fan speed. Front dari defogger juga udah dapat, ada auto climate di sini dan sync bikin jadi satu zone. Ini hazardnya. Segitiga ikut berdenyut. Di bawahnya di sini ketika ditutup dia black piano ya. Wood panel sama kayak di dashboard. Ketika dibuka di bawahnya ada smartphone connection, ini USB-C untuk ngecas, power outlet 12 volt, tempat penyimpanan, 2 buah cup holder, lapis karet, dan ada pendingin dan pemanas minuman. Ini untuk adjust volume, navigasi, radio, telepon. Ini untuk trackpad yang di sana pengaturannya. Ada back, ada home. Ini ada mode berkendara sama terrain juga ya. Ini untuk kamera parkir sama parkir sendiri. Ini quick access sama favorit untuk shortcut aja. Nah ini dia mode terrainnya, ada sand, trail, slippery, individual. Nah ini mode berkendara, comfort, sport, dan sport plus. Ketika di sport plus bunyi mesinnya langsung berbeda ya. Kemudian di bawah sini ada untuk kamera sama untuk parkir sendiri. Ini juga touchscreen ngomong-ngomong. Nah nih, ini depan sama tampilan 360 karena ada kamera 360. Ini samping sama kamera 360. Ini belakang aja. Yang ini belakang sama kamera 360 nya. Di bawahnya ada untuk quick access ke settingan itu lagi tadi, dan ini favorit. Ketika diarahkan ke R, ini AMG tapi masih di sini ya, tuas transmisinya. Dia ada langsung tampil kamera mundur sama 360 sama garis bantu prediksi sesuai arah setir supaya memudahkan kita parkir. Nah, ini informasi air suspensionnya. Jadi tadi ini lagi rendah, dia bilang rendah, dan bisa diatur juga dari sini. Kita balikin ke R, ke P. Ketika di P langsung mati dia. Nah ini suspensinya, ini lagi high. Ngaturnya dari situ juga bisa. Ini bukan untuk transmisi ya, ini cuma untuk lagi taruh tangan. Nah ini untuk pengaturan suspensi, pengaturan knalpot, bunyinya bisa lebih gahar, stability control, sama ini gearboxnya untuk manual mode juga bisa di sini. Nah ini airmatic, air suspensionnya bisa diatur dari situ. Ini soft touch bahannya, dibuka pembukaan model butterfly. Di bawahnya ada USB-C untuk ngecas sama tempat penyimpanan. Ini yang datar, lapis karet, ini yang dalam, lapis bludru. Ini joknya sporty banget ya. Ada tulisannya juga AMG dari plat silver. Leg support bisa dipanjangkan dari situ. Ini bahan soft touch, bisa dibuka, bisa dikunci juga. Pembukaan soft opening, ada holder pen di dalamnya, lapis bludru dengan cut holder juga di pojok. Ini ambient light sampai bawah, dan ini wood panelnya. Ini bahan di sini soft touch, ini airbag. Ini juga kayak motifnya nanjak gitu ya. Ini pilar A-nya dengan airbag di pilar, total ada 9 di mobil ini. Seat belt di sini dengan head adjuster. Hand grip di sini model retract. Sebentar, AC-nya kenceng. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror, lampu, dan card holder, serta untuk telepon, serta ada double visornya juga. Nah begini, ini bisa digeser. Di sini ada untuk lampu baca kiri kanan, keluarnya dari bawah spion, lampu kabin depan dengan warna LED kekuningan, jadi ini untuk yang belakang. Ini untuk sunroof. Dari sini tirai sama kacanya bisa diatur ya semuanya. Tapi ini kita tutup aja. Nah ini, di depannya ada tempat kacamata, lapis karet, spion tengah auto dimming di sini, lektor kromatik. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, lampu, card holder, dan double visor serta mic untuk telepon. Dipanjangkan, ini double visornya.
Hand grip udah nggak ada ya di sini. Bahkan ambient light juga sama nih, sampai di sini juga, sampai di holdernya. Ini layout dari door trim depan. Sekarang kita ke belakang. Di belakang masuk juga ada smart key. Di atas ini bahan soft touch, soft touch. Nah, ini bahan sih baru hard plastik. Di atas ada speaker dari Burmester, ada corak wood panelnya, dan ini ada ambient light-nya. Kalau yang versi SUV ada buat ngatur jok elektris, ini kalau yang versi coupe malah nggak ada ya. Ini door trim, pembukaan kaca udah habis juga, jadi nggak kepentok kaca lagi. Auto down dan sudah auto up. Nah, kita coba masuk. Sebelum masuk, di bawah sini ada lampu di pintu, sama ada child lock model switch. Ada plat lagi tapi udah nggak ada tulisan AMG lagi. Ketika masuk, ini kita dapat hook ya di pilar B-nya sama AC juga. Ada docking untuk reset entertainment system, tapi nambah ya ratusan juta. Kemudian ini ada seat back pocket juga, dan di bawah sini juga ada ambient light juga. Ketika ditutup kacanya, langsung kedap. Di belakang ada kisi AC, ada fan speed, ada pengaturan AC lagi ya, jadi quad zone, 2 depan 2 belakang. Arah semburan sendiri-sendiri juga, suhu sendiri-sendiri. Yang masih gabung cuma fan speednya aja. Di bawah ada 2 USB-C untuk ngecas, tempat penyimpanan HP. Ini ada tonjolan karena dia 4MATIC Plus ya, penggerak 4 roda. Ada docking RSA, seat back pocket, serta ini layout dari dashboardnya. Itu dia. Headrest, jok depan ini bisa diatur juga ya, maju mundurnya manual dari tombol sini. Begitu juga yang di penumpang depan. Ini rata panoramiknya yang sangat besar. Di sini ada hook ya, kecil, bisa disembunyikan, kiri kanan nggak dibedain. Ada lampu baca juga, mic untuk telepon, airbag di pilar, seatbelt, tapi tutup cover keluarnya. Headrest nih tiga-tiganya adjustable, manual, dan yang penumpang tengah juga dapat seatbelt 3 titik proper. Di tengah ada akomodasi armrest dengan 3 buah cup holder, dan empuk ya dia. Ini ada porsi 20-nya. Nah, itu dia. Bisa buat ngambil barang. Jok juga sudah isofix. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita ke belakang lihat bagasinya. Untuk pelipatan dari sini, dan dia ada holdernya ya, jadi ada merah-merahnya keluar buat kita naruh seatbelt supaya nggak kejepit. Jadi dibalikinnya gampang. Ini total dari isofixnya. Kapasitas tangki 85 liter ya. Itu rekomendasi RON 98, minimal 95. Ketika dibuka, ini ada corongannya buat naruh gini supaya nggak keleleran, dan ada katupnya dari aluminium. Rem belakang juga cakram tentunya. Yang belakang ini 275/50 ZR20. Di belakang ada Hemon stop lamp, rear defogger, rear wiper nggak ada. Desain lampu remnya nih LED bar ya, mengotak. Fog lamp belakang hanya ada di kanan. Di sini ada ini ya, reflektor. Ada 6 sensor parkir, dan ini knalpotnya ada emboss AMG juga di sini. Dan dia asli, masing-masing 1 ya, bukan 4. Ada diffuser juga, sporty. Lampu plat nomor di sini LED. Ada tulisannya AMG. Dan ini sebagai kamera parkir juga ya, kalau dibutuhkan dia baru keluar. Coba buka, sebagai handle juga. Dia sudah motorized. Nah, ini ada untuk menurunkan air suspensinya supaya lebih rendah, masukin barang lebih gampang. Gantungan belanjaan, power outlet, sama lampu bagasi. Ini toolkit. Di bawah sini ada tire repair kit sama tempat penyimpanan lagi. Di kiri ada tempat penyimpanan model jaring, lampu bagasi. Dan untuk melipatnya kita masuk ke depan. Ada partisi juga ya. Ini lampu untuk pengendara belakang, yang ini menerangi ke bawah. Ini sekalian, ini nutup sekalian kunci, dan ini ada gantungan belanjaan juga. Nah, ini AMG. Di belakang ada ini ya, smart key juga. Ini untuk pelipatan porsi 60-nya. Sama ada merah-merah yang keluar di sini untuk naruh gini supaya nggak kejepit potong melipat. Di depan ada akses smart key juga tentunya. Pengaturan jok penumpang depan sama lengkapnya elektris dengan 3 memory seat, headrest sama leg support bisa dipanjangkan elektris.
Ada heater seat sama cooler seat juga, serta untuk lumbar supportnya dari head unit ya. Ini penampilan jok belakangnya ketika terlipat, kondisi maksimal ngangkut barang. Ada tempat penyimpanan modul jaring juga, dan belum ada dedicated button untuk menonaktifkan airbag penumpang depan. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Sekarang kita coba kunci dari situ, dan masukin tangan untuk buka. Untuk kick sensor, kita coba ya. Nah itu dia. Untuk nutup bisa juga pakai kick sensor, tapi kita coba dari sini aja sekalian. Tahan yang lama, dan dia akan nutup tanpa harus ditahan, dia nutup sampai beres. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mercedes AMG GLE 53 Coupe. Sekian.